Yang terhormat yang kita hormati Sahabatul Musibah, Sahabatul Baik, Sahabatul Mudasir dan Sahabatul Bapak, ibu-ibu yang tidak dapat saya sebut nama, pangkat gelar jabatannya satu persatu, saya sebut saja kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudaraku sekalian, para pentajah yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, kita banyak bersyukur kepadanya, yang mana dengan anugerahnya kita di malam yang ketujuh Ibu Umi Yatin binti Sudiban, kita masih dapat berkumpul bersama dalam rangka membacakan surah Yasin, tahajud, tahlil dan doa. Mudah-mudahan semuanya dinilai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika beliau khutbah Idul Fitri. Satu hadis, walaupun ini bertentangan di kalangan para ulama, yang tidak perlu kita herankan. Orang sama-sama zaman Rasulullah juga melihat kenapa gaya sholatnya beda-beda. Apakah Rasulullah yang tempat itu beda? Wajar kalau hadis pun begitu beda. Rasulullah menyampaikan tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Fa illam taqdiru fa bi ayatin minal Qur'an wa illam ta'lamu fad'u lahum maghfiratan wa rahmah fa innallaha 'alakumul ijabah. Yang artinya tasaddaqu, sedekahlah kalian, ala anfusikum, untuk diri kalian, wa ala amwatikum, dan untuk orang-orang yang mati daripada kalian, walau bisyurbati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air, karena begitu pentingnya air di saat itu. Sekarang ya bukan seteguk lagi, berpuluh-puluh teguk. Wa illam taqdiru, kalau kalian nggak mampu karena memang kering, nggak punya harta benda, mau sedekah juga nggak ada, masih ada alternatif. Wa illam taqdiru fa bi ayatin minal Qur'an, maka dengan ayat-ayat Quran. Maka dibacakan surah Al-Fatihah, Yasin, dan segala macam. Nah, kenapa kok mesti Yasin sementara Al-Quran ada 114 surat? Ini yang akan kita bahas malam hari ini, melanjutkan kajian yang semalam. Kalau kita nggak pandai juga membaca, fa illam ta'lamu minhu syai'a, karena nggak semuanya kita pandai baca, maka fad'u lahum, doakan mereka, bil maghfirati war rahmah, dengan ampunan dan kasih sayang. Jadi kita ini wajib, Pak, kalau melihat perintah ini, kalau mampu kita bersedekah, nggak mampu bacakan ayat-ayat Quran, masih nggak mampu juga doakan. Karena kemarin kita sampaikan ya, bahwa innal mayyita, sesungguhnya mayit itu kalau gharikal mutawwas, sebagaimana orang yang tenggelam di lautan, cengap-cengap, Pak. Kalau saya minta tolong Pak Yerubiman, saya mau makan, ya saya carikan dulu, masih bisa. Tapi coba orang tenggelam, nantilah dulu aku ganti celana, ganti sarung, keburu bablas. Ini pentingnya doa. Maka lanjutan hadis tadi, fad'u lahum bil maghfirati war rahmah, doakan mereka dengan ampunan dan dengan kasih sayang. Wa innallaha, karena sungguhnya Allah, wa'adakumul ijabah, telah berjanji kepada kalian, ya, wa innallaha wa'adakumul ijabah, sudah berjanji kepada kalian, Allah itu ijabah. Ud'uuni astajib lakum, kalau kamu bermohon maka aku akan kabulkan. Jadi di akhir zaman paham yang begitu banyak. Doa katanya pada orang yang mati tidak penting, tidak perlu. Bahkan orang tua Nabi katanya masuk neraka, kan kurang ajar. Dianggap doa Nabi itu nggak manjur berarti. Yang berdoa pertama, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, siapa Habib? Rasulullah Muhammad. Apa doa Rasulullah nggak manjur lagi? Tapi yang aneh zaman sekarang, yang begitu banyak pengikutnya, yang berani mendustakan Rasulullah itu yang banyak pengikutnya. Ya, ini yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemarin saya sampaikan bahwa orang yang mau mati itu sebenarnya menyenangkan. Sebagaimana kita merantau mau pulang, itu tentu gembira, mau jumpa dengan kampung halaman kita. Tapi dengan catatan, kemarin saya sampaikan, kalau kita tahu alamatnya, masih tahu kampung kita, dan yang kedua punya ongkos untuk pulang, ada oleh-oleh yang bisa kita bawa.
Kita takut mati karena kebanyakan kita sampai hari ini belum tahu kemana ruh kita ini akan kembali. Yang kedua, mungkin ada yang sudah tahu tapi ongkosnya belum cukup, maka takut kita. Sama kita ini tahu kampung halaman kita, tapi kita ada permasalahan di kampung, takut kita kena kecrek sama polisi, takut juga kita pulang. Sama, kalau kita ini banyak berbuat dosa, pasti takut kita berhadapan dengan kematian, dengan yang nama Allah. Tarik dalam diri kita, kenapa kita takut mati? Apakah memang belum kita tahu alamat pulang kita? Ataukah ongkos yang belum cukup tadi untuk pulang kepada Allah? Ataukah kita ada urusan yang kira-kiranya kalau kita mati ini akan diazab oleh Allah? Itu melalui malaikatnya. Kalau Allah tuh nggak pernah berbuat apa-apa sekarang. Tugasnya banyak, tukang bagi rezeki ada malaikat ini, malaikat neraka ini, semua ada. Allah udah santai-santai saja, tinggal perintahnya kun fayakun, sudah selesai. Tidak perlu Allah tuh bekerja lagi. Orang presiden aja punya menteri, apalagi Allah ya. Kepala desa aja punya sekdes, nggak mungkin mau kerja sendiri, apalagi Allah. Nah yang jadi pertanyaan ya, bagaimana kita melatih supaya kita ini memang bisa pulang? Yang pertama kemarin saya sampaikan adalah penjelasan cara bagaimana supaya ruh kita yang datang daripada Allah betul kembali kepada Allah, bukan hanya kira-kira. Bukan kira-kira, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baru kira-kira. Ya Rubiman bisa pulang beliau ke Bantul, bukan kira-kira, tahu betul alamat yang di Bantul. Saya bisa pulang ke Pati, tahu betul alamat saya di Pati. Bapak-bapak sekalian, kita semuanya tahu betul enggak kemana ruh kita akan kembali? Kalau belum tahu, jangan kita merasa pulang kepada Allah, karena alamat belum kita ketahui. Kita jangan sok pinter lah istilahnya, cobalah kita rasa pada diri kita masing-masing, betul enggak ya, saya ini sudah tahu alamat pulang. Apakah cukup di jalur 4 sana? Itu fisik, Pak. Fisik itu enggak perlu dibahas. Ya, fisik itu enggak perlu dibahas. Fisiknya nanti akan rusak, roh tidak mati. Dia berpindah, pulang kembali kepada Allah. Nama Ibu Bumi Aden. Yang tinggal itu siapa? Jasadnya, fisiknya. Rohnya kemana? Yang jadi pertanyaan, rohnya ini kemana? Jika tahu alamat pertemuan dengan Allah, maka dipastikan dia akan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada yang namanya setan belang, hantu belau, dendam yang roh gentayangan. Tidak, tidak. Yang dimanfaatkan oleh ahli sihir, pemain jarak Jepang dan segala macamnya yang bisa diundang dengan kemenyan. Kalau zaman sekarang setannya tidak mau pakai kemenyan, pakai sempurna ya gitu. Nah, baru dia karena rokoknya hidupnya sempurna. Jadi juga yang zaman dulu gampang undangnya pakai kopi pahit, zaman dulu sukanya kopi pahit. Kalau sekarang mesti pakai kopi ginseng. Kalau umpamanya Pak Yai Rubiman kita sudah meninggal, saya undang pakai kerating deng atau pakai itu umpamanya nih kan. Rubiman datanglah, aku membutuhkan. Insya Allah bisa. Kalau memang rohnya tidak kembali kepada Tuhan. Tapi ketika ruhnya dia sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak terjadi. Ya. Nah kemarin saya sampaikan di mana ruh kita diciptakan, dari tempat yang tidak mensyarikati Allah. Nah kita mesti belajar ya. Ini kalau saya ulang lagi nanti nak ulang. Kita belajar diwajibkan 1 hari 1 malam 5 kali, bukan 5 waktu artinya, bukan 5 kali ya, 5 waktu kita diwajibkan. Supaya melatih, supaya memang betul kita, roh kita yang datang daripada Allah itu kembali kepada Allah. Makanya kewajiban kita di saat sholat itu mesti kita menghadap kiblat, tidak bisa tidak. Tapi ingat bahwa yang dituntut menghadap bukan hanya sekedar fisiknya saja. Kalau fisik ini nanti kemana-mana. Siapa yang fasih juara lah dia. La ilaha illallah, kayak Pak Ustaz Salman suara bagus panjang bisa. Terus bagaimana orang yang tidak pernah belajar baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim umpamanya, apa nggak punya hak masuk surga? Jadi yang penting terlebih dahulu adalah bagaimana ruh kita, hati kita yang berbicara dengan tiada huruf, tiada suara, kita tutup bibir kita, di dalam dada kita berkata-kata. Itu bagaimana supaya dia betul menghadap kepada Allah. Dilatih sehari semalam bagaimana ketika kita angkat takbir Allahu Akbar, betul kita di hadapan Allah. Makanya diwajibkan kita menghadap kiblat. Tidak sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat. Tapi sayang, ya saya sampaikan lagi, sayang hanya fisiknya saja, hati kita tidak pernah menghadap. Padahal yang diinginkan oleh Allah adalah hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum bal yanzuru ila qulubikum.
Saking pentingnya latihan tadi, maka Rasulullah menyampaikan sholat duhur yang 4 rakaat, sholat asar yang 4 rakaat, 8 rakaat, 8 al-fatihah, itu untuk membuka pintu surga yang 8 pintu. Artinya sebaik apapun amal ibadah kita, dengan tetangga baik, dengan istri baik, dengan siapapun baik, dengan tamu baik, saya yakin yang hadir semuanya ini orang baik dan orang-orang beriman. Ngajaknya dari mana? Man amana billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, dia muliakan tamunya. Rata-rata kita minimal assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, mlebet masuk, kadang-kadang keluar air putih. Lebih keren lagi kalau keluar air hitam. Kalau tempat Pak Yarubiman yang keluar airnya coklat karena ginseng. Jadi beda-beda. Jadi saya yakin semuanya kita ini orang yang beriman. Tandanya mana? Kita diajari orang-orang tua kita yang memang beriman, tidak pakai hadis, tapi langsung pakai praktek. Ada tamu silakan masuk, bikinkan minum. Karena itu ajaran Rasulullah. Orang Jawa itu artinya kan paham ya. Jawa ini paham. Diajari gitu, nggak perlu dalil. Karena yang dituntut bukan dalil, bukan keterangan, bukan bacaan, bukan tulisan di atas kertas. Kalau bacaan yang cantik, bagaimana orang bisu bisa masuk surga? Kalau yang fasih, bagaimana orang-orang tua kita dulu yang baca asyhadu an la ilaha illallah. Tapi nyatanya mereka manjur, Pak. Saya masih ingat namanya Pak Mbah Mario, saya sakit gigi. Itu didoain Bismillahirrahmanirrahim, nek waras golek beras, nek mari golek pari, pus waras. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iku untu loro niku kembang pari, kembang walon era mari ya pupus nggih mari. Ayo. Oh, saniki cobi. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Hajine malah guyu sekitar. Padahal fasih yang dibaca. Karena hanya sebatas bacaan. Ya. Saya kemarin Bapak Bang Sultan ada yang kesurupan. Aku gak mau naik, langsung anak pas. Ambruk sekali. Gak pakai bacaan. Saya bawakan pedang, melawan juga melotot. Sik-sikat. Mau mati tidak urusan saya, kenapa ganggu manusia? Nah itu kalau kepepet Pak, kalau enggak. Ada mungkin saksi hidupnya ada tempat Pak Sultan kemarin itu surupan. Ya itu kalau kepepet, kalau enggak ya enggak. Ya. Boleh dilanjut sedikit Pak? Kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini yang 4 tadi Pak, untuk mengunci pintu surga. Sebaik apapun kita, saya ulang, kita dengan istri, dengan tamu baik, tapi kita enggak sholat zuhur, enggak sholat asar, maka tabungan kita Pak, rekening kita Pak, semua amal kebaikan kita itu diberikan pahala oleh Allah. Allah nggak dusta, tapi ingat, pahala itu diberikan tidak tatkala kita di dunia. Kalau dunia ini tempat pahala, nggak muat Pak. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat itu khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada bumi seisinya. Ayo, sampai lihat hadis yang masyhur semua umat Islam tahu, barang siapa yang mengurus di beja non jauh itu bukan main-main, lagi mandikan apa nih kerotan itu sebesar gunung Uhud Pak, emas ya. Kalau sempat 10 orang saja ngurus jenazah berarti sudah 2 kali 10 20. Kalau sempat 10 kali 200, penuh ini SP7 dengan bukit emas dengan pahala. Untuk nggak dinampakkan, kalau dinampakkan mau tinggal di mana? Begitu juga dengan dosa tuh nggak dinampakkan Pak. Bapak mau berbuat baik, ya mau berbuat jelek, bapak berzina, ya tak mungkin langsung nampak palanya merotoli barang kami, enggak. Terus sampai yang bertakwa hidungnya manjung jadi pesek, atau yang pesek jadi manjung, ya enggak juga. Sampai umpamanya yang rumpi terus untungnya sampai ngerontoki, ya enggak juga. Coba kalau kita lihat bahwa barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, itu dimasukkan rantai Pak, sekitar 35 meter, 700 dirok yang membara dari mulut sampai ke tubuh, ditarik terburai. Itu siksanya. Kalau sempat diadakan sekarang, rantainya itu saja, ya kan? Kalau sempat ada 10 orang saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti sekali tinggal sholat berapa tadi? 35 meter. Kali berapa? Kali 5. Dikalikan lagi 10. Dikalikan lagi 10 hari, penuh dengan rantai-rantai api Pak di sini. Maka pahala bukan di dunia tempatnya, siksa bukan di dunia. Kan nggak boleh kita mengklaim orang, oh itu baru gimana ngeri-ngeriin itu karena dosa, nggak boleh. Ya. Oh Nabi Ayub itu kurang apa ngeri-ngeriannya? Jadi kadang-kadang kita ini kan sok ini pula ya kan. Itu orang itu miskin tahu nggak, kualat itu, kualat. Lah terus Nabi Isa tuh paling miskin Pak. Apa Nabi Isa kualat Pak?
Nabi Isa tuh saking miskinnya, istri aja nggak punya. Apalagi anak, istri aja nggak punya, makannya dari daun-daun, rumah juga nggak punya. Wah bapak walaupun nggak nabi, kadang begini ada yang bekerja dan dua, ada yang tiga kan, masa 2 kali 3 kali. Kecuali saya betul-betul 2. Coba kita renung, kita pikir Pak, nggak boleh kita mengklaim orang. Oh itu kurang ajar, kualat. Loh kalau begitu, kalau Nabi Isa tersinggung Pak, karena Nabi Isa miskin. Itu penyakit itu gara-gara berdosa itu, hak kualat sama saya. Lah Nabi Ayub Pak, itu Nabi Pak, tetap Nabi. Apa terus sampai nggak percaya kalau yang miskin itu Nabi? Berarti sampai termasuk makhluk yang materi. Oh Nabi Ayub itu juga penyakitan, Nabi Isa itu miskin. Nabi yang kaya cuma Nabi Sulaiman, cuma Nabi yang lain mana ada? Yang lain tidak ada. Standar semua. Bahkan Rasulullah pun sendiri berdagang. Ya ingat bagaimana? Coba kita renung, kita pikir dunia ini bukan tempatnya. Nah, saya sampaikan pahala tadi Pak, ya kembali di dunia pahala tadi. Itu dia nggak bisa kita nikmati di dunia. Disimpan oleh Allah di akhirat di dalam surga. Kalau kita nggak punya amal ibadah, walaupun kita buka pintu surga Pak, Bapak sholat zuhur, Bapak sholat asar, terbuka pintu surga, tapi kayaan kosong Pak, nggak ada apa-apanya. Kosong belum, surga lupa. Katanya ada tanaman ini, tanaman itu amalan kita Pak. Sampai rajin sholat Pak, tapi nggak beramal yang lain, dengan tetangga nggak baik, dengan keluarga nggak baik, nggak bermasyarakat, kosong belum surga sampean. Jadi sholat itu hanya untuk membuka pintu surga. Kebuka tok rening apa-apa nih geopo Pak. Lah kayak gini silaturahmi ini ada isinya. Tapi isi tok sampean simpen, kunci nggak sampean buka, ya podo mawon. Makanya ya harus beramal, ya butuh sholat juga Pak. Kayaknya sepele gitu. Lah maghrib yang 3 rakaat, isya yang 4 rakaat. Tapi kita 4 rakaat di isya ini. Nah, yang 4 rakaat itu mengunci pintu neraka yang 7 tingkat. Seburuk apapun Pak kita umat Muhammad, itu memang balasannya neraka. Tapi supaya nggak masuknya neraka, ada caranya dikunci dengan maghrib, dengan isya. Nah, saya kok kan dosa karena isya era abad. Subuh yang 2 rakaat untuk mengampuni dosa siang, dosa malam, dosa besar, dosa kecil. Latihan supaya roh kita ini betul dia kembali kepada Allah setiap saat. Sebenarnya bukan itu Pak. Kenapa antara subuh dengan zuhur itu lama? Karena di situ disiapkan ada sholat istimewa namanya duha Pak. Kenapa antara isya dengan subuh dibuat panjang jaraknya? Di situ ada spesial yang namanya tahajud. Jadi maunya tuh ya kayak Anda maghrib ke isya begitu. Antara isya dan subuh jarak panjang. Kenapa? Ada sholat hajat, ada sholat tasbih, ada sholat tahajud, macam-macam. Supaya kita isi sendiri. Lah antara subuh dengan zuhur kok panjang? Apakah untuk kosong? Tidak. Supaya kita isi dengan sholat duha. Tuhan tahu kok kita perlu bekerja. Bekerja itu ibadah. Bukan cuma zikir muter tasbih tok bosan. Ibadah itu sampai melangkah dari rumah keluar niat golek pangopo jiwa itu pahala yang luar biasa. Karena kita wajib menjaga kehormatan diri kita. Kita nggak boleh meminta-minta. Keluar kita dari rumah berusaha bawa pacul, bawa parang, bawa egrek, bawa dodos, itu ibadah. Asalkan niat kita betul, niat tuh menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita supaya tidak dihina oleh manusia karena kita meminta-minta. Itu pentingnya Pak. Begitu luar biasa pentingnya ruh kita latih sehari semalam. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa ruh yang ada dalam diri kita ini, ya kan, dalam diri kita itu datang daripada Allah, tapi ditetapkan, diciptakan daripada Nur Muhammad. Kita nggak bisa kembali kepada Allah tanpa melalui Muhammad. Maka walaupun Al-Quran yang pertama kali diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetap yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Kalau yang dengan suami tentu istri, yang dengan manis tentu gula, yang dengan asin tentu garam. Terus yang dengan nama Allah itu Alhamdulillah. Alif lam itu nama Allah, hak mim dan nama Muhammad. Dari huruf yang 5 ini Pak, rukun Islam dikeluarkan. Bapak lihat, rukun Islam yang pertama syahadat, 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau orang-orang tasawuf mestinya begitu, asyhadu an la ilaha illallah, bikin ngadeg wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak perlu ikut-ikut karena dia tahu antara Allah satu zat, satu sifat, satu perbuatan. Kalau yang gerak-gerak pasti dijamin demi Allah dia gak makrifat. Kalau makrifat gak mungkin berani dia macam-macam. Kenapa? Ini menunjukkan antara Allah satu zat, satu sifat, satu perbuatan. Tidak bisa.
Itu Islam yang pertama. Coba rukun Islam yang kedua adalah sholat yang 5 waktu. Kita lihat gerakan sholat, Pak. Nabi-nabi yang lain apa tidak punya sholat? Punya, tapi nggak sama kayak umat Nabi Adam yang sampai sehari semalam 5 kali dan gerakan tegak beri betul Allahu Akbar seperti alif. Begitu ruku Allahu Akbar seperti lam. Ya. Tapi tidak, kenapa tidak Allahu Akbar kok sami Allahu liman hamidah? Khusus i'tadala ya'tadilu i'tidalan tegak lurus. Karena untuk bisa sampai kepada alif lam ini tadi, itu ada penghubung i'tidal yang menegak lurus. Siapa yang tegak lurus kepada Allah, sujudnya seperti kha. Duduk antara dua sujud seperti mim, dari duduk kemudian seperti dal. Alif lam nama Allah, ha mim lam nama Muhammad. Tidak bisa langsung kembali kepada Allah kalau tidak melalui Muhammad. Kalau memang ia bisa, kenapa kita doa setelah adzan? Allahumma rabbana da'wati tammah wassalatul qaimah ati Muhammadan wasilah. Datangkan di engkau Muhammad sebagai wasilah. Wasilah itu antara kita dengan manis itu gula, antara kita dengan asin itu garam, antara saya dengan Yai Rubiman ini fisiknya. Kalau nggak ada fisiknya kayak almarhumah Ibu Kumiatin, bagaimana sama komunikasi? Kecuali ruh dengan ruh bisa. Saya mau tidur, saya baca Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, saya baca Al-Kautsar sebanyak-banyaknya, kemudian minta kepada Allah, ya Allah pertemukan ruh saya dengan ruh Kumiatin. Insya Allah saya bisa jumpa. Tapi posisinya ruh dengan ruh, bukan lagi menggunakan fisik. Itu pun kalau diijabahi oleh Allah. Kalau tidak, nggak bisa. Maka kalau kita punya Rabitah kubur, ijazah Rabitah kubur, kita ziarah Assalamualaikum ya ahlan diyar, insya Allah ketemu. Kita bukan nengok kuburan, bukan nengok tanahnya, tapi kita bisa komunikasi dengan ruh yang ada di dalamnya. Tapi ruh dengan ruh, tak perlu bibir kita nyerocos. Ya diam santai saja, nggak perlu mekek-mekek. Ya slow. Nah, bisa, tapi ruh dengan ruh. Tapi kalau saya sama Pak Yerubion, ada fisiknya enak, mau apa ya? Langsung jawab. Saya mau jus pinang. Karena saya mau nikah lagi, umpama, ya kan? Ini bisa menjawab, ya, bisa. Kenapa masih ada fisiknya? Tapi kalau nggak ada lagi fisiknya, ayo sama Bu Kumiatin sekarang. Siapa yang bisa diskusi? Suaminya sendiri Pak Yai Mudassir nggak bisa. Yang bisa dengan ruh. Nah, melatih ruh dengan ruh ini loh Pak, biar enak kita. Biar kita ini dengan yang mati merasa nggak ada jarak. Tapi kadang-kadang diajak ngomong kayak gini, wah sok wali. Ini susah kadang-kadang. Itu mistik gitu. Karena ada mistiknya ini susah. Ya, ini bisa dimengerti Pak ya. Sambil alif lam ha. Maka di sini kenapa kok surat Yasin yang dibaca? Nah, ini terakhir saya sampaikan janji saya di depan tadi. Karena Yasin itu Pak nama lain daripada Muhammad. Kita semua tahu kok salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, nama lain daripada Muhammad. Maka siapa itu Yasin? Wal Qur'anil Hakim, Quran yang penuh dengan hikmah ya Yasin. Siapa? Innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin. Ya, semakanya roh kita tuh tidak langsung kembali kepada Allah Pak. Di dalam akhir surat Yasin, Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi, dan kepada Yasin turja'un, kalian dikembalikan. Allah tuh luar biasa, maha semuanya. Tidak mungkin kita bisa sampai kepada Allah. Allah sendiri ngomong, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Enggak ada panca indera yang bisa sampai kepada Allah. Allah yang sampai kepada kita. Ayatnya jelas. Jadi jangan cari Allah. Begitu kita menghadap Baitullah tadi, yang kita cari memang zatnya Allah, yang disembah zatnya Allah. Tapi ternyata dari mulai para sahabat sampai para aulia wali-wali sekarang, yang dihadapi di sana adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau iya kata Muhammad, iya kata Yasin, iya kata Allah. Tidak kata Muhammad, tidak kata Yasin. Artinya begitu ketemu garam enggak usah tanya di mana asin berada. Begitu ketemu manis enggak usah tanya di mana. Begitu ketemu gula enggak usah tanya di mana manis berada, pasti manis. Begitu kita ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah selesai, kelar, terserah Rasulullah. Karena yes kata Rasulullah, yes. Tidak kata Rasulullah, tidak. Maka di sini kenapa yang dibaca surat Yasin tadi ini? Karena apabila ruh ini mendapatkan syafaat daripada Yasin, insya Allah dia akan selamat, ya. Tapi kalau tidak, maka ancamannya jahanam. Maka kalau dulu Quran yang dulu Yasin itu ada sok di atas, jim di sampingnya. Kata harus wajib bersolawat kepada Yasin, pada Muhammad tadi. Kalau tidak, jahanam ancamannya. Nah, tanda wakaf itu, tapi sekarang sudah dihilangi. Mungkin itu dulu lah ya yang dapat saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi kita semua. Mudah-mudahan di malam yang ke-7 ini Ibu Kumiatin binti Sukiban betul-betul dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya.
disenangkan oleh Allah sesenang-senangnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan saya yakin karena beliau itu tidak pernah punya utang puasa, jadi enaknya hidup. Beliau itu puasa 6 tidak pernah tinggal. Beliau puasa Senin Kamis juga rajin, saya tahu persis karena saya sering di sini. Ya, insya Allah, jadi kecuali kalau yang punya utang wajib dibayar oleh ahli warisnya, karena man mata wa arisyam wa'alal warisi syamu. Barang siapa yang mati meninggalkan utang puasa, ahli warisnya yang wajib bayarnya. Tapi saya yakin percaya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, karena beliau ini orang ahli puasa. Jadi termasuk mengenakkan yang ditinggalkan. Yang mudasir gak payah-payah bayar ini. Disenangkan, istri yang menyenangkan gitu. Ya, mudah-mudahan itu yang mudah-mudahan semua doa kita dan yang kita baca dikabulkan oleh Allah, disampaikan pahalanya kepada Ibu Kumiyatin binti Sukiban. Kurang lebih mohon bersapa diluruskan, dimaafkan pada Allah dan Rasulnya. Subhanallahi dan taubat dan syidayuddin dan taufiqul hidayah wa radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.